bagaimana tanaman ini itu betul-betul bisa menjadi manfaat ke kesehatan. Sekarang beta coba cukup berjejaring dengan beberapa komunitas untuk bisa ambil andil dalam kolaborasi beberapa produk ini. Inspirasi dari Bang Fahmi ini punya impact yang besar untuk usaha-usaha kecil atau mungkin usaha-usaha yang baru. Dalam kisah perjalanan kehidupan, banyak orang ingin menempuh jalan yang mulus menuju impian mereka. Sementara yang lain meniti lorong berliku di antara puing-puing kegagalan dan rintangan yang menghalangi. Namun, di dalam cobaan dan kesulitan itulah mereka menemukan kekuatan dan kebijaksanaan yang tak pernah mereka pikirkan. Seperti dua sisi mata uang yang berbeda, namun tak terpisahkan. Kisah mereka yang menempuh jalur sulit menjadi bagian tak tergantikan dari keindahan perjalanan kehidupan. Sebelumnya beta bekerja di Kementerian PUPR, tepatnya beta sebagai konsultan pemberdayaan untuk proyek pembangunan rumah tidak layak huni. Waktu itu beta mulai merasa sedikit monoton dengan pekerjaan karena beta lagi menjalani satu gaya hidup sehat. Beta mencoba untuk rutin berolahraga, menjaga pola makan. Dan beta berpikir pekerjaan ini cukup menjadi penghalang. Akhirnya beta mencoba untuk resign dan membangun satu usaha biar beta bisa konsisten untuk melakukan hal tadi untuk gaya hidup yang lebih sehat. Fahmi Latukau, seorang pemuda berjiwa besar, memilih menulis kisah hidupnya dengan tinta ketabahan dan semangat yang tinggi. Tekadnya telah bulat. Ia memutuskan untuk menorehkan jejaknya di dunia kuliner melalui kedai berbahan dasar bunga telang. Sebagai seorang yang dulunya bekerja di Kementerian PUPR, langkahnya mengundurkan diri dari pekerjaan ini adalah titik awal perjalanan hidupnya. Fahmi bermimpi menghadirkan keunikan, kelezatan, dan sentuhan sehat dalam setiap sajian kuliner yang dihidangkan. Untuk transisinya sebelumnya memang agak sulit bagi beta karena beta bukan punya latar belakang seorang pebisnis, bukan. Beta basicnya sarjana hukum, hanya memang betul segala hal itu memang di awal pasti agak butuh penyesuaian, tapi niat dan tekad beta untuk bisa menjalani lifestyle gaya hidup sehat itu beta menjadi yakin bahwa beta bisa dan beta bisa memberikan dampak itu ke orang lain, ke banyak orang. Akhirnya beta mencoba untuk menjalaninya dan sekarang cukup punya respon positif untuk bisa diterima di masyarakat luas. Dan sekarang beta coba cukup berjejaring dengan beberapa komunitas untuk bisa mereka juga untuk ikut ambil andil dalam kolaborasi beberapa produk ini. Fahmi menjadi sumber inspirasi yang mengilhami anak-anak muda
melalui komunitas yang diinisiasinya, Lestari Ambon. Dalam pelukan hangat komunitas ini, mereka bukan hanya belajar, tetapi juga merajut impian bersama. Bang Fahmi coba menawarkan satu ide untuk membuat satu ruang di mana dalam ruang itu, ruang produktif, ada kedai, ada kebun. Di situ kami mencoba untuk belajar berkebun, terus mencoba untuk lifestyle, satu fashion, di mana membuat satu usaha dengan modal yang cukup tidak banyak dengan satu produk dari kebun. Mungkin itu hal yang baru khususnya di Kota Ambon. Sudah banyak hal tuh yang saya dapatkan dari Bang Ami, terus saya kasih tahu untuk teman-teman yang lain. Banyak hal positif, salah satunya itu yang tadi sempat saya bilang, permakultur. Dari Bang Ami itu mengajarkan permakultur bagaimana katong mengelola lahan-lahan kecil menjadi yang lahan yang awalnya itu yang berguna, tapi ketika mengenal Bang Ami mengajarkan katong itu permakultur, bagaimana katong bisa memanfaatkan lahan-lahan kecil, memanfaatkan sisa-sisa makanan itu digunakan sebagai lahan-lahan untuk berkebun. Jadi dari Bang Ami itu banyak hal-hal positif yang sudah saya dapat, terus saya kasih tahu di lingkungan-lingkungan sekitar, terutama tuh di keluarga saya. Kita selalu bilang Pak Katong untuk bagaimana Katong bisa tetap semangat. Pada dasarnya memang kedai ini itu milik organisasi, latar belakangnya adalah pecinta alam. Untuk itu kita selalu mencoba untuk membangun mitra. Rencana kami itu kita ingin membuat pasar organik, semoga bisa memberdayakan masyarakat lokal. Dan itu mungkin hal yang kami rencanakan biar semua orang bisa berjejaring dalam industri ini, biar ekonomi kreatif ini mungkin lebih dilihat sebagai satu peluang bisnis ke depan. Di bawah arahan yang bijak, mereka membuat sebuah kedai yang tak hanya menciptakan produk, tetapi juga menciptakan ruang bagi kreativitas tanpa batas. Tinggal Katong mendalami apa yang Katong bikin ini sebagai Katong punya satu passion dan menjadi mimpi ke depan. Kami sangat terbantu dengan sosok Abang Ami, bukan hanya bagaimana cara untuk membangun ruang, bagaimana cara untuk membuat satu produk mendapatkan profit, bagaimana Katong bisa melakukan satu hal yang kecil tapi dampaknya cukup besar. Lestari Ambon maupun di Kedai. Dua hal penting yang Katong harus bisa miliki dari perjuangan ini. Yang pertama mungkin Bagi saya ketika seseorang memilih resign dari pekerjaan, terus mengambil suatu pekerjaan yang di luar nalar yang sempat orang lain pikirkan, itu adalah bagi saya itu salah satu keajaiban di mana Bang Fahmi itu rela keluar dari pekerjaan yang memang kalau bisa dibilang pekerjaan itu menghasilkan buat Bang Fahmi, tetapi Bang Fahmi rela memilih jalan tuh yang berbeda dari yang lain. Contohnya kayak Bang Fahmi bikin kedai, di mana kedai juga banyak sekali kedai di Ambon, tetapi Bang Fahmi itu menawarkan kedai yang berbeda, di mana di kedai itu menjual bahan-bahan pokok yang herbal. Jadi salah satu bagi saya itu sesuatu yang wow, yang menakjubkan, yang dilihatkan Bang Ami, yang bisa menjadi contoh bagi saya dan teman-teman komunitas. Karya-karya mereka tidak hanya memancarkan cahaya dalam dunia kuliner, melainkan juga memberikan manfaat praktis kepada masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan. ini cukup diterima positif di masyarakat karena memang
produk ini memang beta coba untuk membangun dia punya branding untuk bagaimana semua orang itu harus punya akses untuk bisa mempunyai ruang-ruang untuk bisa mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya alami, sifatnya organik, bisa baik untuk dia punya kesehatan, dan itu bisa diterima. Beberapa orang yang tadinya datang hanya melihat ini sebagai satu produk yang memang enak di mulut, tapi akhirnya dia juga menyajikan, dia juga konsumsi dalam bentuk kesehatan herbal. Tadinya dia beli dalam bentuk makanan, minuman, sekarang dia sudah beli dalam bentuk herbal, obat-obatan yang juga dikonsumsi setiap hari. Nah, bagi beta itu adalah satu hal yang sangat sangat positif, karena mungkin itu tujuan utamanya beta, bahwa produk ini bisa dikonsumsi secara herbal, karena itu adalah fungsi utama dari bunga telang, itu memang obat-obatan. Dari setiap sentuhan karya, terukir cerita kebaikan yang membawa seberkas harapan bagi mereka yang membutuhkan. Awalnya beta merasa tertarik dengan dia punya warna, makanya dari situ beta merasa tertarik untuk mencoba dari minuman dan nasi bunga telangnya. Pada saat beta mencoba, terus beta dikasih tahu oleh teman-teman dari kedai folk bahwa dari minuman dan makanannya itu juga dia mempunyai banyak manfaat. Dari resep cemerlang dapurnya, Fahmi telah menghadirkan sebuah keajaiban kuliner yang tidak hanya memikat lidah, tetapi juga membangkitkan semangat kreativitas bagi kalangan anak muda. Untuk produk inovasinya dari bunga telang itu, awalnya ketong bikin dalam bentuk minuman, sekarang ketong sudah bikin dalam bentuk makanan, nasi telang. Itu namanya nasi serat bunga telang, nasi yang memang tadinya itu dia tinggi gula, ketong mencoba untuk inovasi, kasih masuk bumbu-bumbu rempah. Di antaranya ada serai, ada jahe, ada akhirnya dia sudah menjadi rendah gula. Tadinya itu nasi memang agak bagus untuk kesehatan karena memang tinggi gula, tapi kita mencoba untuk menutupi kekurangan tadi dengan membuat dia menjadi nasi serat. Dengan resep rahasia yang disajikan dengan cinta dan dedikasi, ia telah menjadi tonggak inspirasi bagi kaum muda lainnya. Rasa otentik dan inovasi yang terpancar dari setiap hidangan menciptakan gelombang kegembiraan di kalangan komunitas kuliner. Potensi membangun bisnis yang sifatnya bagi kesehatan itu punya peluang yang besar, karena setelah pandemi masyarakat sudah banyak untuk sadar tentang kesehatan. Itu menjadi pengalaman banyak bagi semua orang untuk hidup lebih sehat. Jadi beta pikir masih sangat sedikit ruang untuk bisa mendapatkan makanan yang sehat itu di Ambon khususnya. Jadi ini adalah peluang yang sebenarnya bisa dilihat sebagai potensi, karena mungkin hampir sangat tidak ada untuk rumah makan atau warung-warung kecil UMKM yang sudah menyediakan produk yang sehat. Jadi itu bisa jadi saran untuk teman-teman yang mungkin ingin memulai usaha. Inovasi dari UMKM yang dirintis Fahmi telah menjelma menjadi pilar kehidupan yang kokoh, memancarkan sinar kebaikan bagi banyak orang. Pada dasarnya sih sebenarnya karena sudah sering berkolaborasi bersama Bang Fahmi, juga melakukan banyak kegiatan dengan Bang Fahmi, ternyata ketika diperkenalkan pertama kali dengan bunga telang ini menjadi satu hal yang menarik untuk aku kembangkan lagi di usaha kami begitu. Jadi Bang Fahmi memperkenalkan kami dengan bunga telang ini, dan ternyata bunga telang yang punya banyak manfaat ini bisa kami ambil untuk menjadi satu menu baru di usaha kami. Komunitas Lestari Ambon itu juga sudah mulai mendapat virus positif. Mereka juga sudah mulai membuat usaha-usaha kecil. Ada beberapa yang juga sudah membuat
produk bunga telang di tempat lain, dan itu sangat diapresiasi karena niat Katong itu sebenarnya bahwa semua anggota komunitas itu, anggota Lestari Amun itu ketika dia selesai dalam kuliah, dia bisa mandiri secara ekonomi, dan beberapa orang sudah sukses, sudah bisa membuat usaha sendiri, UMKM sendiri, dan juga sudah punya produk bunga telang juga. Racikan bunga telang dengan berbagai bumbu rahasia menghasilkan produk yang lezat dan menggugah selera. Kini cita rasa bunga telang pun menaburkan semarak dalam kehidupan sehari-hari sekelompok anak muda ini. Kalau untuk respon atau feedback dari customer-nya kami, mostly mereka berpendapat bahwa ternyata bunga telang ini enak dan menjadi menu favorit mereka. Ketika mereka pertama kali mengordernya, maka mereka akan melakukan repeat order untuk bunga telang ini sendiri, dan belum ada respon-respon negatif dari customer kami. Kebanyakan respon-responnya respon-respon positif, di mana mereka menjadi sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang bunga telang ini, karena selain kami menjual sebagai minuman saja, di situ kami juga memperkenalkan khasiatnya, menjelaskan khasiatnya. Nah, ternyata dari memperkenalkan khasiat dari bunga telang ini sendiri, jadi daya tarik lagi buat bunga telang. Jadi respon-respon dari customer kami semuanya bagus-bagus dan positif. Mereka suka dan selalu melakukan repeat order. Mereka mulai menelisik lebih dalam ke dunia pemasaran, mengikuti jejak sang inspirator, Fahmi. Menurut saya, dari pengalaman saya, dari inspirasi dari Bang Fahmi ini punya impact yang besar untuk usaha-usaha kecil atau mungkin usaha-usaha yang baru, karena seperti kita tahu bahwa kebanyakan anak-anak itu mudah untuk kayak hal-hal yang baru mereka mau coba, hal-hal yang baru yang gampang viral mereka mau coba. Nah, dari sini itu berdampak positif untuk usaha-usaha yang lain yang juga ketika mereka menggunakan bunga telang, dan ternyata bunga telang itu menjadi ciri khas. Nah, dari situ itu menjadi viral, dan ketika viral, maka itu akan berdampak positif bagi usaha-usaha yang lainnya juga. Media sosial dan kedai minuman menjadi panggung elegan untuk menyebarkan pesona bunga telang, sebuah persembahan harmoni yang mengalir dari generasi muda yang berani bermimpi dan berkreasi. Kalau untuk strategi pemasarannya sendiri, karena sebagai anak-anak milenial atau Gen Z, biasanya kami memang lebih aktif memperkenalkan lewat sosial media. Nah, selain dari sosial media juga, kami juga ketika bertemu dengan orang lain dan mereka menanyakan apa yang menjadi favorit kami atau minuman favorit kami, akan kami sampaikan. Atau mungkin ketika kami membeli dan sedang kumpul-kumpul, kami merekomendasikan menu ini untuk di order bersama, sehingga itu jadi tester-tester buat mereka, sehingga mereka tuh lebih tahu lagi tentang bunga telang ini. Jadi mereka lebih dari situ ternyata banyak yang tertarik dan banyak yang mau mencoba bunga telang ini. Kita selalu bilang Pak Katong Dalam sorotan kisah hidupnya, memilih untuk hidup bukanlah sekedar rangkaian kata, melainkan panggilan jiwa yang dipilihnya dengan penuh keyakinan. Dengan setiap langkah yang diambil, Fahmi telah membuktikan bahwa hidup adalah pilihan, dan ia memilih untuk menginspirasi orang lain, terutama anak-anak muda, untuk mengejar impian mereka dengan semangat yang tak terpadamkan. Jaringan UMKM, tetapi juga menciptakan keberanian dan harapan yang tak tergoyahkan. Warisan inovasinya tak hanya merajut jaringan UMKM, tetapi juga menciptakan keberanian dan harapan yang tak tergoyahkan bagi siapapun yang berani mengambil risiko untuk meraih masa depan. Semoga apa yang beta lakukan ini bisa menginspirasi banyak orang. Karena beta merasa sudah saatnya Katong sebagai anak muda harus bisa berinovasi. Hal yang beta buat ini bukan hal yang baru. Katong cukup untuk bisa melihat apa yang beta bikin ini seperti banyak orang, dan sekarang Katong punya akses untuk bisa melihat itu di media sosial, di YouTube, di Instagram, di berbagai lini masa untuk bagaimana cara untuk bisa memulai. Jadi tidak lagi ada alasan untuk
katong bisa bikin. Beta rasa ini hal yang memang bisa untuk dibikin oleh semua anak muda yang ada. Karena beta tidak punya latar belakang khusus di situ, tapi beta sampai detik ini merasa aman dan bisa sampai di level ini itu sudah cukup luar biasa. Bunga telang dengan kecantikannya yang diperkaya rona biru alaminya menjadi sorotan Balai Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM Ambon. Melalui penilaian yang cermat, Balai POM Ambon memberikan apresiasi tinggi terhadap keberadaan bunga telang sebagai bahan utama dalam produk kuliner seperti nasi telang dan jus telang. Bunga telang sendiri sudah ada produk izin edar, untuk produk pangan sendiri sudah ada 70 produk, kemudian untuk kosmetik sudah ternotifikasi sebanyak 5 produk, dan untuk obat tradisional atau obat bahan alam sudah terregistrasi 6 produk. Jadi dengan adanya izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM, artinya potensi dari bunga telang tersebut itu cukup bagus dan menjanjikan untuk baik dikonsumsi secara langsung maupun nanti digunakan di bagian luar seperti kosmetik. Penelitian mereka yang menyoroti kandungan alami dan potensi nutrisi pada bunga ini memberikan pijakan kuat untuk pengakuan dan rekomendasi dari lembaga ini. Balai POM di Ambon akan memberikan pendampingan terhadap UMKM khususnya yang akan memproduksi bunga telang itu sebagai produk baik obat tradisional, kosmetik maupun pangan. Dengan penilaian penuh kecermatan, bunga telang tidak hanya dinilai sebagai elemen dekoratif, namun juga sebagai sumber inspirasi kuliner yang sehat dan menarik. Karena di situ nanti kita harus memastikan bahwa produk-produk tersebut nantinya bisa memberikan manfaat untuk konsumen. Ya, nanti sebelum beredar produknya pasti akan ada proses pendampingan dari Balai POM di Ambon melalui inovasi kami, yaitu Pesta Kenari Pro UMKM.